Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara sekalian untuk tetap beribadah secara online bersama-sama dengan kami. Dan tidak terasa kita bertemu kembali setelah 1 minggu, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami sekeluarga Tuhan hari ini di tempat ini untuk kami boleh bersekutu bersama Bapa. Terima kasih untuk segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan, dan saat ini kami akan duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi setiap kami, Engkau berkati setiap kami Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul sikap yang baik. Sekali lagi, judul firman Tuhan hari ini adalah sikap yang baik. Dan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari kitab Kejadian. Kita akan buka bersama-sama Kitab Kejadian pasal 37, dan nanti kita akan lanjutkan di pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal 37 kita akan baca dari ayat 3 sampai ayat ke-4, di mana firman Tuhan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar banyak dari seorang kisah tokoh Perjanjian Lama bernama Yusuf. Kita baca bersama-sama ayat 3 dan 4 pasal ke-37. Bersama-sama 1, 2, 3. Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita baca di ayat 1 dan 2 bahwa dikatakan kisah ini mengambil scene, mengambil suasana, cuplikan kondisi pada saat Yusuf berumur 17 tahun. Dan dikatakan bahwa di umur 17 tahun tersebut Yusuf biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan para saudaranya. Dan memang tidak dijelaskan secara eksplisit di sana, namun kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yusuf bukanlah bagian dari kumpulan saudara-saudaranya. Bukan merupakan bagian, bukan berarti bahwa Yusuf bukan saudara mereka. Bukan Bapak Ibu, Yusuf adalah saudara, adalah bagian dari saudara mereka, tetapi dalam persaudaraan ini, namun Yusuf memiliki sikap yang berbeda dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nah karena itulah dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Yusuf kerap kali menceritakan kepada ayahnya mengenai kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah jelas kita melihat di sini dan kita menganalisa bahwa seandainya Yusuf juga bagian dari kejahatan tersebut, maka sepertinya tidak mungkin bahwa Yusuf akan melaporkan perihal kejahatan saudaranya kepada ayahnya. Jadi Yusuf sejak muda dia sudah biasa menggembalakan kambing domba, dan ia memiliki sikap yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Walaupun dalam pasal ke-37 ini sikap yang baik itu belum jelas tampak di sini. Nah, dan dikatakan bahwa saudara-saudara mereka membenci Yusuf. Apalagi Yusuf bukan hanya menceritakan mengenai kejahatan atau keburukan saudara-saudaranya kepada ayahnya, tapi Yusuf juga menceritakan kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya perihal mimpinya kepada mereka. Kita sama-sama belajar dan kita tahu bahwa mimpi yang pertama mengenai berkas gandum dari saudara-saudaranya yang tunduk kepada berkas gandum Yusuf yang berdiri tegak. Dan mimpi yang kedua, dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Dan hal ini membuat hati saudaranya sangat jengkel, sangat marah. Nah satu hari Bapak Ibu,
ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mendatangi para saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, maka Yusuf datang dari kejauhan dan para saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh dan mereka sudah sangat marah, mereka emosi dan mereka ingin membunuh, membinasakan Yusuf. Dan mereka melihat dari jauh, mereka berkata bahwa kalau kita bunuh dia, coba kita lihat apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat dikatakan lagi oleh si tukang mimpi ini. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam ayat yang ke-22 sampai yang 24. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Nah, saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf, namun Ruben berusaha untuk menghindari pertumpahan darah. Ruben berkata bahwa lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa akhirnya para saudara Yusuf ini memutuskan bahwa kita harus hukum adik kita ini. Tetapi mereka sepakat tidak dengan membunuh Yusuf, tetapi dengan melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Nah, sumur ini kosong Bapak Ibu dan tidak berair. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Seandainya Yusuf dilemparkan ke dalam sebuah sumur, tidak kebetulan bahwa sumur ini kosong dan tidak kebetulan bahwa sumur ini tidak berair. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya sumur itu berair atau penuh dengan air. Bisa saja Yusuf mati di dalam sana. Tetapi dikisahkan oleh Alkitab bahwa sumur itu kosong dan tidak berair. Dan betapa kebetulan sekali di dalam ayat yang ke-28 berkata bahwa ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, bukanlah merupakan sebuah kebetulan lagi di mana Yusuf diangkat dari sumur itu oleh para Midian tersebut, saudagar Midian. Lalu Yusuf dijual kepada orang Ismail. Bukanlah sebuah kebetulan, sebab orang Ismail tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun kondisi dalam kehidupan kita yang merupakan sebuah kebetulan. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Satu, Yusuf dilempar ke dalam sumur. Lalu Yusuf diangkat oleh para saudagar Midian, para pedagang, dijual sebagai budak kepada orang Ismail. Orang Ismail pergi ke Mesir dan menjual Yusuf kepada Potifar. Satu hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, bahwa kondisi Yusuf itu benar-benar tragis. Dari kondisi dia adalah anak kesayangan ayahnya, menggunakan jubah yang maha indah, tiba-tiba turun ke posisi yang terendah, menjadi seorang budak yang diperjualbelikan Bapak Ibu. Nah, saya percaya di antara kita tidak ada yang nasibnya setidak beruntung itu, bahwa kita pernah dijual belikan sebagai seorang budak, dari tangan satu ke tangan lain, ke tangan lainnya lagi Bapak Ibu. Di sini Yusuf mengalami kondisi yang sangat tragis, dijual sebagai budak. Nah, namun apa yang ingin kita pelajari Bapak Ibu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Potifar adalah kepala pengawal raja. Ya, kita tahu Bapak Ibu, saat ini presiden kita adalah Bapak Jokowi, dan beliau juga memiliki pasukan pengawal presiden, pas pampres, dan pengamanan presiden, pas pampres, dan para pas pampres ini juga memiliki kepala. Nah, kurang lebih Yusuf bekerja untuk orang yang ada di posisi tersebut. Artinya posisi ini begitu dekatnya dengan sang pemimpin negara, sang pemimpin negeri, yaitu Mesir. Pada saat itu Bapak Ibu, Mesir adalah salah satu negeri yang tersohor dan sangat
makmur pada saat tersebut Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah Bapak Ibu, kita pelajari di sini bahwa tidak peduli seberapa buruk situasi Yusuf di ayat yang ke-1. Namun yang penting adalah ayat yang kedua, dikatakan bahwa tetapi itu menunjukkan sebuah situasi yang kebalikan Bapak Ibu. Ada sesuatu kepahitan yang sangat mendalam, tetapi ada berkat di balik situasi tersebut. Dan di sini dikatakan ayat 1, Yusuf mengalami sebuah kondisi yang sangat luar biasa, menyakitkan, pahit sebagai seorang manusia. Namun yang penting adalah dalam ayat yang kedua dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Bahwa Bapak Ibu, apapun kondisi keadaan keluarga kita saat ini, apapun kondisi keadaan kita saat ini, jangan menyerah Bapak Ibu. Apapun kondisi pahit yang kita rasakan saat ini, ingat bahwa selama Tuhan menyertai kita, maka kita dapat tenang. Dan hal ini kita pelajari dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan hal ini tidak hanya dikatakan satu kali di dalam paragraf ini, tetapi diucapkan dua kali, dituliskan dua kali oleh penulis kitab Kejadian Bapak Ibu. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayat kedua dan ayat ketiga ini adalah sebuah repetisi. Pada saat Alkitab merepetisi, mengulang penulisan sesuatu pesan, maka berarti sang penulis bermaksud ingin memberikan penekanan bahwa sesuatu yang ia tulis itu sangat penting. Dan ayat 2 dan ayat ketiga di sini Bapak Ibu dituliskan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bukan oleh hebat Yusuf, bukan oleh gagah Yusuf, kepandaian Yusuf, bukan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini kita berhasil, kalau hari ini kita punya keluarga yang baik, kalau kita punya pekerjaan yang baik, maka itu semua tidak datang gratis, tetapi itu semua berkat Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita berhasil Bapak Ibu. Segala pencapaian hidup kita, segala apapun yang kita miliki saat ini, Tuhan yang memberikan kita keberhasilan. Dan Tuhan juga yang memberikan Yusuf keberhasilan yang kita baca dalam ayat 2 dan ayat ketiga. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang keempat. Maka sebagai dampak dari penyertaan Tuhan, Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Potifar adalah seorang Mesir. Dan Yusuf adalah berasal dari bangsa di luar Mesir, bangsa Israel, dan dia adalah seorang budak. Namun dikatakan bahwa Potifar menyerahkan segala kekuasaan atas rumahnya dan segala miliknya kepada dalam kekuasaan Yusuf. Kita lanjutkan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah Bapak Ibu, kita stop sampai di sini. Kita berusaha untuk introspeksi diri kita sendiri Bapak Ibu. Di mana kita berada, apakah Tuhan memberkati tempat itu karena kehadiran kita? Apakah Tuhan memberkati perusahaan kita karena kehadiran kita di dalam perusahaan itu? Ataukah justru kehadiran kita di dalam sebuah komunitas dikenal sebagai biang masalah? Di mana ada orang ini selalu ada masalah. Harapan saya tidak begitu Bapak Ibu. Harapan kita semua, doa kita semua Bapak Ibu adalah dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita dapat selalu menjadi berkat. Kita boleh selalu menjadi terang terhadap lingkungan kita, sehingga segala sesuatu menjadi lebih baik karena ada kita ditempatkan oleh Tuhan di tempat itu Bapak Ibu. Nah kita akan lihat sebenarnya seberapa Yusuf diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Kita baca ayat yang ke-6. Segala miliknya atau segala milik Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun
selain dari makanannya sendiri. Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yusuf adalah tipikal karyawan, tipikal orang yang dapat dipercaya oleh atasannya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, siapa atasan Anda dalam hidup Anda. Bisa saja itu adalah atasan Anda langsung, bisa saja itu adalah manajer Anda, supervisor Anda, owner dari pemilik dari usaha di tempat di mana Anda bekerja. Tapi dikatakan bahwa Yusuf itu dapat diberikan kepercayaan, dan sekali Yusuf diberikan kepercayaan, dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut Bapak Ibu. Dikatakan bahwa apapun yang diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, maka Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Yusuf adalah seorang yang dapat dipercaya dan dapat memuaskan segala kebutuhan dari atasannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa agar Tuhan dapat menjadikan kita orang yang seperti itu, orang yang dapat diandalkan, orang yang dimana kita ditempatkan, maka tempat itu menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Nah, ayat ke-6 ditutup dengan sebuah statement di mana, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa tidak semua orang, tidak semua dari kita dikaruniai dengan paras yang elok, dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik dan sebagainya. Namun bagian pertama dari penjelasan mengenai Yusuf itu manis sikapnya. Nah Bapak Ibu, kita semua dapat memiliki sikap yang manis seandainya memang kita mau berusaha menjadi lebih baik. Sikap yang manis dapat diterjemahkan menjadi banyak hal Bapak Ibu. Salah satunya adalah apakah kita orang yang dapat menghormati orang lain, siapapun itu. Apakah kita dapat menghormati orang yang lebih tua dari kita? Apakah kita dapat menghormati orang yang lebih muda dari kita? Apakah kita dapat menghormati siapapun yang kita temui? Pada saat ada pemulung atau mungkin cleaning service ataukah siapapun itu, apakah kita dapat menghormati mereka, menghargai mereka sebagai seorang manusia, sebagai sama seperti kita menghargai, mencintai, mengasihi diri kita sendiri. Jadi manis sikapnya banyak definisinya Bapak Ibu. Salah satunya adalah apakah kita dapat menghormati orang lain. Yang kedua, apakah kita dapat meminta maaf pada saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Apakah kita dapat secara gentle kita mengakui bahwa saya salah, saya minta maaf. Termasuk pada saat kita berbuat salah kepada orang yang ada di bawah pimpinan kita, mungkin anak buah kita di kantor. Kita salah terhadap mereka, apakah kita dapat mengucapkan saya minta maaf? Banyak Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan, dan firman Tuhan mengajar kita agar kita memiliki sikap yang manis Bapak Ibu. Bukan hanya di depan seseorang kita bersikap baik kepada mereka, tapi termasuk di belakang mereka. Kita tidak berkata hal yang buruk mengenai seseorang, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Benar-benar kita memiliki sikap yang baik karena siapa diri kita adanya adalah baik. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai seorang ciptaan yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai 23. Nah, kita tahu bahwa Yusuf begitu baik, diberkati, diberikan kepercayaan sampai akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan inilah pembacaannya, ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarah Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Yusuf dari kondisi anak kesayangan turun menjadi budak. Dari budak diangkat lagi menjadi pimpinan yang memiliki kekuasaan tertinggi di rumah Potifar. Dari rumah Potifar menjadi pemimpin, menjadi penguasa atas rumah Potifar dan ladangnya, turun lagi masuk ke dalam tahanan, ke dalam penjara. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat 20 menunjukkan sesuatu kondisi yang sangat baik, sesuatu yang sangat jahat. Yusuf sudah memiliki sikap yang baik,
tapi tetap saja dikerjain oleh orang. Nah, Anda pernah nggak Bapak Ibu ngalamin situasi seperti itu? Kita sudah memiliki sikap yang baik, kita perlakukan orang dengan baik, tetap aja masih tidak cukup, tetap saja masih ada yang menjatuhkan kita dan sebagainya. Seandainya Anda ada di posisi seperti itu Bapak Ibu, maka jangan menyerah. Sebab Tuhan menyertai Anda, Tuhan mengasihi Anda, dan Tuhan pasti akan angkat Anda kembali pada waktunya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat ke-20 dikatakan Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun ayat ke-21 berkata bahwa demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Nah, jadi tidak peduli seberapa pahit apapun, sekali lagi Bapak Ibu, sama seperti ayat ke-1 dan ayat ke-2 pasal 39 yang tadi kita baca. Tidak peduli seberapa pahit Yusuf menjalani hidup, tidak peduli seberapa kacau hidup kita saat ini, tapi kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ayat ke-21 saya akan selesaikan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang lain mengasihi kita, kalau atasan kita mengasihi kita, kalau pemilik bisnis di mana tempat kita bekerja mengasihi kita, maka itu bukan karena segala kuat, pintar, gagah, hebat kita, bukan. Tapi karena Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada hidup kita Bapak Ibu, dan membuat kita kesayangan bagi kepala, bagi siapapun yang ada di atas kita Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau Tuhan memberkati Anda seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa sebab itu menjelaskan bahwa Yusuf adalah kesayangan dari kepala penjara itu. Sebab itu si kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-39 ini ada 4 kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu, sekali lagi kita lihat betapa luar biasanya Yusuf, bahwa kepala penjara itu mempercayakan segala sesuatunya kepadanya, dan segala tahanan dan pekerjaan diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Dan dikatakan bahwa apapun yang diurus oleh Yusuf, kepala penjara tidak mencampuri apa-apa lagi. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Sama seperti Potifar mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf, dan dia gak perlu lagi mencampuri segala sesuatunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, inilah sikap yang baik, sikap yang harus kita miliki Bapak Ibu. Entah kita sebagai pelajar, orang yang masih kuliah, kita masih sekolah, kita bekerja, maka jadilah seseorang yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam segala apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Dalam pelayanan kita, apakah kita dapat dipercaya dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita? Apakah kita harus terus diawasi oleh siapapun yang ada di atas kita? Ataukah dengan mandiri kita dapat terus bekerja? Dengan etika kita dapat terus bekerja, terus menghasilkan sesuatu yang baik, buah yang baik, memberikan kontribusi kepada lingkungan di mana kita berada. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan bertugas untuk mengajar kita. Firman Tuhan berfungsi untuk mengajar kita, mendidik kita menjadi baik, menjadi benar Bapak Ibu. Nah mari kita introspeksi diri kita sendiri, apakah kita telah memiliki sikap seperti Yusuf, sikap seseorang yang disertai Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kita berkata bahwa aku disertai Tuhan, tetapi benar-benar dari sikap kita, dari kelakuan kita, kita benar-benar mencerminkan bahwa aku disertai Tuhan, aku milik Tuhan, dan karena itulah aku harus memberikan yang terbaik. Saya harus memberikan yang terbaik di tempat kerja saya, sehingga atasan saya tidak perlu lagi pusing atau stres terhadap apapun yang terjadi di perusahaan. Karena atasan saya tahu bahwa saya menjalankan perusahaan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengabdian, dengan dedikasi, dengan jujur, dengan etika, dengan integritas Bapak Ibu. Nah saya ingin menutup firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dengan lompat dalam hidup Yusuf di masa depannya, di mana akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri. Kita sama-sama tahu bahwa Yusuf akhirnya mengelola masa subur dan masa kekeringan dalam pemerintahannya di Mesir. Dan kita sama-sama belajar Bapak Ibu bahwa Yusuf belajar mengelola
masa kelimpahan pada saat ia belajar mengelola rumah Potifar. Di sanalah ia benar-benar belajar mengelola, bekerja dalam kondisi kelimpahan. Dan dia belajar mengelola masa kemiskinan, masa kekeringan pada saat ia bekerja di dalam penjara. Di sanalah ia benar-benar ditempa bagaimana mengelola penjara dalam kondisi yang kekurangan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apapun kalau kita pelajari hidup Yusuf, maka kita belajar satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah kita saat ini kita bekerja di rumah Potifar, ataukah saat ini kita bekerja sebagai bawahan dari kepala penjara dalam kondisi yang kekurangan, dalam kondisi yang kekeringan, tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan sama seperti apa yang kita alamin saat ini Bapak Ibu. Mungkin tahun lalu adalah masa kelimpahan, penuh kelimpahan bagi sebagian orang. Dan masa ini masa pandemi COVID, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, omset menurun, terjadi PHK dan sebagainya. Dan seolah-olah tahun ini adalah tahun kekeringan bagi banyak orang. Mari kita berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan memberikan kita hikmat, kita dapat mengelola segala kelimpahan maupun dalam kondisi kekurangan kita dapat bertahan, kita dapat terus maju menjadi berkat dimanapun kita berada Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami belajar banyak Tuhan hari ini melalui kisah seorang Yusuf Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan dalam kehidupan kami. Engkau melalui kehendak-Mu Tuhan, Engkau telah Tuhan membiarkan Tuhan Yusuf dijual sebagai budak, sebab Engkau memiliki kehendak dalam kehidupan Yusuf Tuhan, di mana Yusuf nantinya Tuhan akan menjadi berkat bukan hanya bagi bangsa Mesir, tetapi juga bagi bangsa Israel dan bahkan Tuhan bagi seluruh penghuni bumi ini Tuhan. Dan Engkau telah pakai Yusuf secara luar biasa Tuhan. Bapa, sebagaimana Engkau telah pakai Yusuf Tuhan, mohon Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Kami mau dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, termasuk Tuhan di sekolah kami, di lingkungan kami Tuhan, di tempat kami bekerja Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, pakai kami sebagai berkat Tuhan. Bapa, Engkau jadikan kami terang Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang disentuh oleh tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan boleh berhasil Bapa. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan karunia dalam kehidupan kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, segala kepandaian, kekuatan, kesehatan kami Tuhan tidak ada artinya Tuhan tanpa penyertaan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Bapa yang menyertai kami dalam kehidupan kami mulai saat ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita masih kembali ibadah online, tetap sukacita, ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan, tidak mengurangi esensi ibadah kita pada hari ini, ya. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, ya puji Tuhan, 2 minggu sudah ada doa malam yang pertama uji coba, diikuti oleh 56, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang kedua kemarin diikuti oleh jemaat, jumlahnya kira-kira 47 orang, ya puji Tuhan. Dan cuma nanti juga tetap ada doa malam, ya, ikuti lewat daring, ya. Nanti linknya akan disampaikan tetap hari Jumat jam 7 malam, ya. Jadi mari kita tetap satukan hati. Kecuali ibadah raya ada doa malam daring, ya. Dan doakan nanti minggu ke-1 ya kita juga akan uji coba untuk ibadah raya daring, ya, supaya pelayan-pelayan Tuhan yang lain bisa juga melayani meskipun di tengah keterbatasan karena pandemi ini, ya. Jadi minggu pertama kita akan ibadah daring lewat Meet atau Zoom, nanti akan disampaikan
waktunya ya akan disampaikan nanti lewat WhatsApp ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak, tetap saya himbau karena pandemi COVID ini belum reda, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah ya. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker ya. Sering-sering cuci tangan dengan pakai sabun dan juga hindari kerumunan ya. Kerumunan di mana saja hindari supaya kita terhindar daripada COVID-19 ini ya. Tetap doakan untuk negara kita, bangsa kita, pemimpin kita sehingga segera melewati pandemi ini dengan baik dan ekonomi juga boleh segera pulih ya. Puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan, doakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan kiranya juga boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi ya. Juga ibadah-ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, Joyful Kid tetap juga berjalan. Doakan semuanya sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang untuk kembali Ibu Bapak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Pada hari ini Engkau telah pimpin kami dalam beribadah, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert Andrian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu, Engkau memberkati kesehatan kami semuanya Tuhan. Hindarkan dari segala sakit penyakit, hindarkan dari COVID-19 Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Memberkati usaha pekerjaan anak-Mu. Di tengah pandemi ini biarlah kami tetap di dalam berkat Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga-keluarga, biarlah keluarga yang ada di tempat ini, di gereja-Mu, umat-Mu semuanya dalam keadaan berbahagia. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah masih online, kiranya Tuhan berikan semangat, berikan hikmat juga para guru, orang tua, pendamping, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemimpin kami, Engkau memberkati mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami sepanjang minggu, baik ibadah raya, doa malam, sekolah minggu, kemudian juga solid, pemuda, YOC, dewasa muda, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak dalam surga, saatnya juga kami akan akhiri ibadah kami percaya Engkau memberkati kami.
Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati seluruh keluarga saudara, memberkati anak-anak sekolah Tuhan juga memberkati. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya kami semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.